Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas ABT 4C pagi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Analisis UMKM Thrift Shop dari Warsecond. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Fakih Zulfikar Abdur Rashid dengan NIM 4122001082. Saya Grace Kavita Sabrina Khalid dengan NIM 4122001061. Nama saya Lewi Teresia Silaban dengan NIM 4122001062. Saya Arsyafira Muhammad dengan NIM 4122001081. Saya Era Sugesti dengan NIM 4122001078. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari UMKM yang telah kami analisis. Nah, untuk latar belakangnya, bisnis fashion kini semakin marak di Indonesia, mulai dari bisnis bermerek terkenal atau biasa disebut dengan fashion branded, hingga bisnis pakaian bekas yang mulai dilirik. Berbagai model pakaian dengan desain baru dikeluarkan oleh produsen tiap harinya. Seiring dengan berkembang pesatnya mode berpakaian pada zaman sekarang, generasi muda berusaha tidak ketinggalan zaman dalam hal berpakaian dengan mengikuti mode yang sedang menjadi tren. Dengan melihat hal tersebut, bisnis pakaian bekas bermerek atau biasa disebut dengan thrift shop dapat menjadi salah satu alternatif usaha yang bisa dibilang cukup diminati karena potensinya untuk maju sangat besar di zaman seperti sekarang ini. Kemudian thrift shop merupakan toko penjual yang khusus menjual pakaian bekas. Kegiatan bisnis ini dimulai sejak tahun 2013 atau thrift ini masuk di Indonesia pada tahun 2013, di mana pakaiannya tersebut kebanyakan pakaian yang sudah pernah dipakai, namun di dalamnya terdapat juga pakaian bekas yang bermerek dan masih sangat bagus untuk dipakai. Biasanya barang yang ada pada thrift shop ini diimpor dari luar negeri. Nah, dalam bisnis UMKM thrift shop ini menjadikan keuntungan atau tidaknya tergantung dari berkembangnya zaman, tren bisnis atau pasar yang terus berubah, namun untuk saat ini tren bisnis ini cukup luas pasarannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan bab kedua atau pembahasan masuk pada Outlook 4C, Change, Customer, Competitor, Company, dan Tools Analysis. Yang A, kita akan menjelaskan sedikit profil Warsecond. Warsecond merupakan sebuah UMKM yang bertempatan di Batam, lebih tepatnya di Tiban, yang didirikan pada tahun 2001. Usaha ini menjual berbagai macam barang second dan berbagai macam brand. Menurut owner Warsecond, bisnis pakaian bekas bermerek thrift shop dapat menjadi salah satu alternatif usaha di bidang cukup diminati karena potensi yang maju sangat besar di zaman seperti sekarang. Dan untuk menjalankan usaha ini, Ayat Hidayatullah atau owner memberanikan diri untuk membuka bisnis secara online maupun offline. Yang kedua, kita masuk pada Outlook 4C, Change, Customer, Competitor, dan Company. Sebelum merancang suatu strategi bisnis, perlu dilakukan peninjau terhadap situasi bisnis di masa mendatang. Baiklah, kita masuk pada change atau tool yang pertama. Di sini ada Markov situation, variabel, ceritain skala, dan important skala. Yang pertama ada teknologi variabelnya. Pemanfaatan teknologi seperti melakukan sebuah promosi atau penjualan melalui media sosial, yaitu WA, Facebook,
ataupun Instagram. Selanjutnya, pemanfaatan sistem pengantaran barang melalui COD ataupun kurir. Untuk share time skalanya 8 dan importennya adalah 7. Yang kedua ada political atau legal. Untuk variabelnya menerapkan pajak dalam sebuah pengiriman barang keluar kota sesuai prosedur yang ada. Untuk share time skalanya 7 dan importen skalanya 8. Selanjutnya ada sosio-kultural. Untuk variabelnya menggunakan barang-barang branded yang harga terjangkau melalui thrift shop ini. Untuk share time skalanya ada 9 dan importennya ada 9 juga. Dan yang keempat ada ekonomi. Untuk variabelnya pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat dengan adanya usaha ini, namun terkadang menurun karena banyaknya kompetitor yang sama. Share time-nya ada 9 dan importennya ada 10. Selanjutnya atau yang terakhir ada market. Untuk variabelnya promosi dari kalangan rekan thrift shop di berbagai kota hingga pada pelanggan yang ikut mempromosikan, di mana target dari pemasaran produk ini mulai dari anak remaja hingga dewasa. Dan selanjutnya ada tools kedua yang tadi itu adalah grafik dari tool yang pertama. Selanjutnya kita masuk pada customer. Pada customer ini ada aware, ada appeal, ada ask, ada ACT, dan advocate. Yang pertama ada aware atau I know. Awalnya saya mengenal Warsecond dari Instagram, kemudian saya melihat beberapa teman mempromosikan akun Warsecond ini. Yang kedua Apple atau I like. Saya mengunjungi akun Instagram Warsecond. Setelah mengunjungi akun tersebut, saya tertarik untuk melihat lebih lanjut untuk mencari barang yang saya inginkan. Saya juga melihat feed Instagram dari Warsecond, sangat rapi dan terdapat detail caption mengenai produk tersebut. Yang ketiga ada ask atau I'm confident. Saya menanyakan detail, harga, dan barang tersebut kepada admin melalui message Instagram. Yang kedua, kemudian saya melihat ulasan berupa testimoni dari akun Warsecond. Dan yang ketiga, kemudian saya melakukan perbandingan antara Warsecond dengan thrift shop yang lain, bertanya ke beberapa teman. Selanjutnya ada ACT atau I'm buying. Setelah saya melihat dan membandingkan barang Warsecond dengan thrift shop yang lainnya, akhirnya saya menentukan untuk membeli barang di Warsecond. Kemudian saya melakukan transaksi pembayaran transfer melalui admin. Dan yang terakhir ada advocate atau I recommend. Setelah saya membeli dari Warsecond, kemudian saya menggunakan barang-barang tersebut, saya merasa pesanan sesuai dengan yang saya harapkan, bahkan ternyata barang lainnya jauh lebih bagus dibandingkan di foto. Kemudian saya memberikan testimoni kepuasan kepada admin melalui Instagram dan saya sangat merekomendasikan Warsecond kepada teman-teman saya. Selanjutnya masuk pada kompetitor. Pada kompetitor ini yang menjadi kompetitor dalam usaha thrift, yaitu thrift shop Warsecond ini, di mana owner Warsecond ini seorang remaja yang memulai usaha bisnis thrift shop saat dirinya lulus sekolah. Banyak orang yang ingin memulai usaha thrift juga, sehingga mulai ramai yang memiliki usaha thrift. Berikut adalah beberapa kompetitor dari usaha thrift shop Warsecond. Yang pertama ada vintage. Kelebihan dari produk vintage ini adalah sedang marak atau tren karena banyak digunakan oleh kalangan seleb Instagram, bahkan artis terkenal. Sedangkan dari kekurangannya, produk vintage ini yaitu barang yang susah didapatkan, kemudian modelnya yang dikeluarkan sangat harus tinggi. Yang kedua ada anime atau kartun. Kelebihan dari produk ini yaitu harga yang terjangkau, kemudian banyak yang pencinta anime ataupun kartun sehingga banyak dicari oleh konsumen.
Sedangkan pada kekurangannya, barang ini banyak dicari, namun kelangsungannya tidak lama dengan kata lain musiman. Selanjutnya ada company. Company dari Tripsop Warsecond ini ada exiting competence. Yang pertama, ada memiliki jaringan atau relasi yang banyak di luar kota. Yang kedua, memberikan produk yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Selanjutnya ada stretchabilitas. Yang pertama, memberikan layanan yang baik pelanggan seperti menuruti keinginan pelanggan. Dan selanjutnya sudah memulai usaha cukup lama sehingga memiliki banyak relasi dan siap bersaing. Kita masuk pada membuat dan menganalisis matrix tones. Marketing Outlook, SWOT atau TWOS adalah perubahan yang berdampak pada perilaku pesaing dan pelanggan. Para pesaing dan pelanggan bersama mempengaruhi perusahaan. Yang kedua, perubahan sangat sulit dipengaruhi oleh perusahaan. Yang ketiga, persaingan dan pelanggan juga tidak dapat sepenuhnya dikontrol oleh perusahaan. Yang keempat, hal ini didasari mengapa perspektif outside in dipergunakan dalam model ini. Dan yang terakhir, istilah TOWS bukan SWOT digunakan untuk menggambarkan filosofi outside in tersebut. Kita masuk pada marketing outlook TOWS analisis. Yang pertama ada strengths, yaitu susahnya barang masuk ke Batam. Kedua, jarang mendapatkan barang. Yang ketiga, pesaing mulai meningkat. Dan yang terakhir, banyaknya penarget. Selanjutnya ada opportunities. Yang pertama, bisa berbisnis di usia muda dengan usaha thrift ini. Dan yang kedua, bisa keluar masuk negara lain dan melakukan kegiatan positif di usia muda. Dan yang ketiga ada weakness, pesaing yang mulai meningkat terlebih yang memiliki modal lebih besar sehingga lebih diutamakan. Dan yang terakhir ada strength, relasi yang banyak sampai keluar kota sehingga lebih mudah dalam mempromosikannya. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada key issues. Yang pertama, semakin susah dalam mempertahankan branding karena usaha thrift sudah mulai banyak. Yang kedua, terlalu fokus pada satu jenis thrift saja. Yang ketiga, pembeli akan berpindah ke kompetitor karena keinginan tidak terpenuhi diakibatkan barang yang diinginkan tidak ada. Yang E, implication. 1. Dapat membuat pelanggan semakin risau dikarenakan menunggu barang yang diinginkan dari pengusaha. Yang kedua, barang semakin rare atau langka sehingga pengusaha susah mendapatkannya karena permintaan pembeli yang meningkat. Yang terakhir, F, strategi yang diperlukan oleh pengusaha. Yang pertama, menjalin komunikasi dengan pihak pertama yang mengurus bagian pengiriman barang sehingga barang bisa dikip oleh pengusaha. Yang kedua, kerjasama dengan pengusaha thrift yang lainnya. Yang ketiga, mempromosikan usahanya di sektor lain seperti Google Ads, Marketplace Facebook, ataupun sebagainya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini kita masuk ke arsitektur STV atau strategi, segmentation, dan targeting, positioning. Dalam taktik tersebut ada differentiation, marketing mix, selling. Di dalam value ada brand, service, dan proses. Strategi itu sendiri adalah eksplorasi untuk memahami segmen pasar, memilih target pasar, dan menentukan posisi perusahaan yang akan terbentuk di benak pelanggan. Strategi di sini dibagi menjadi 3 bagian, segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmenting.
Segmenting ini adalah proses membagi pasar menjadi segmen-segmen atau kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Yang pertama ada segmentasi geografis, membagi pasar berdasarkan lokasi di mana target pelanggan berada. Yang kedua ada segmentasi demografis, membagi pasar berdasarkan data tentang siapa calon target pelanggan yang akan kita bidik. Yang ketiga ada segmentasi psikografis, membagi pasar berdasarkan alasan atau motif kenapa target pelanggan melakukan sesuatu. Setelah itu ada penargetan. Setelah pasar dibagi menjadi beberapa segmen, selanjutnya kita menentukan segmen yang akan kita bidik. Di sini ada segmentasi penargetan atau variabel geografisnya. Yang pertama bagian segmentasinya, thrift shop Warsecond membagi pasarnya menjadi dua segmen utama, yaitu dalam kota dan luar kota. Penargetannya dalam kasus ini, thrift shop Warsecond membidik kedua segmen tersebut. Untuk itu, Warsecond menggunakan peluru yang berbeda-beda di setiap segmen. Peluru tersebut berupa produk, promosi, dan saluran distribusi atau place yang berbeda untuk tiap segmen. Untuk variabel demografisnya, di bagian segmentasinya, thrift shop Warsecond ini bisa mensegmentasi pelanggannya berdasarkan dua kriteria demografis. Yang pertama ada usia, yang kedua ada jenis kelamin. Yang tergolong dalam penghasilan tetap adalah karyawan, sedangkan penghasilan tidak tetap adalah pengusaha dan profesional, atau dokter, pengacara, dan sebagainya. Penargetannya itu target utamanya adalah remaja dan dewasa atau perempuan laki-laki juga bisa, sedangkan target sekunder adalah segmen orang tua. Meskipun segmen usia remaja dan usia dewasa sama prioritasnya, namun pendekatan yang digunakan akan berbeda karena jenis penghasilannya berbeda. Selanjutnya di bagian segmentasi, thrift shop Warsecond bisa mensegmentasi pelanggannya berdasarkan selanjutnya. Di sini terdapat gambar variabel psikografis. Yang pertama itu ada brand, value, dan price. Brand itu konsumen mengutamakan merek. Yang kedua, konsumen menginginkan kualitas dan harga yang pantas. Yang ketiga ada price, konsumen mengutamakan harga yang murah. Di sini Warsecond ini mempunyai ketiga variabel psikografis tersebut. Nah, bagian segmentasinya, produsen barang bekas membagi pasar di Batam berdasarkan orientasi pelanggan, sehingga didapatkanlah tiga segmen tersebut yang sudah kita sebutkan tadi. Penargetannya dengan mempertimbangkan bahwa brand Warsecond memiliki banyak barang lokal maupun non-lokal. Segmentasi selanjutnya, produsen barang bekas membagi pasar di Batam berdasarkan orientasi pelanggan, sehingga didapatkanlah tiga segmen. Dengan mempertimbangkan bahwa yang pertama ada brand. Warsecond memiliki banyak barang lokal maupun non-lokal, baik baju atau sepatu, sehingga pelanggan bebas berekspor untuk memilih. Alasan itu juga usaha thrift shop ini menawarkan pakaian yang unik bagai menemukan harta karun. Yang kedua ada value. Value ini kualitas yang diberikan, ada yang bagus, ada yang tidak, ada yang sedikit rusak seperti bolong kecil. Namun itu tidak menjadi masalah bagi pelanggan. Yang ketiga ada price. Barang yang tidak ada kerusakan memberikan harga yang cukup mahal, terlebih lagi itu merupakan barang yang langka. Namun jika memiliki kerusakan, harga yang diberikan oleh produsen juga tidak terlalu mahal. Yang ketiga ini ada penentuan posisi atau positioning. Setelah segmen yang dibidik jelas, selanjutnya tentukan persepsi seperti apa yang ingin dibentuk di pikiran mereka terkait produk atau jasa usaha thrift shop. Di sini ada contoh penentuan posisinya. Ini ada logo dari Warsecond sendiri dengan tagline barang bekas dengan kualitas dan harga terjangkau. Di sini ada beberapa flowchart-nya. Tagline dari Warsecond tersebut, minat, nego, deal. Dibagi kalangan remaja maupun dewasa yang menyukai barang pre-love atau barang bekas, Warsecond adalah usaha thrift shop yang menjual barang bekas seperti baju dan sepatu yang memberikan keunikan tersendiri, seperti baju dan sepatu yang sudah tidak dijual di store yang beragam macamnya, karena hanya Warsecond yang memiliki kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau.
Ini contoh-contoh target segmennya itu kalangan remaja dan dewasa. Brand name-nya itu Warsecond. Kalau frame of reference-nya itu baju dan sepatu. Point of differentiation-nya itu baju dan sepatu yang sudah tidak dijual di store. Dan yang terakhir ada reasons to believe. Kenapa kita harus percaya untuk membeli di tempat itu? Karena kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau. Selanjutnya, sekarang kita akan masuk ke dalam taktik UMKM ini. Taktik merupakan langkah yang ditempuh untuk winning market share, yang ditempuh melalui diferensiasi atau mengintegrasikan konten, konteks, dan infrastruktur dari apa yang ditawarkan kepada pelanggan. Diferensiasi yang pertama ada diferensiasi. Diferensiasi ini merupakan suatu strategi yang dapat memelihara loyalitas pelanggan, di mana dengan menggunakan strategi diferensiasi pelanggan mendapat nilai lebih dibandingkan dengan produk lainnya. Ada aspek-aspek diferensiasi sebagai berikut. Yang pertama konten, konteks, dan infrastruktur. Selanjutnya ada marketing mix. Sekumpulan variabel pemasaran yang digunakan untuk meraih tujuan bisnis. Pada dasarnya ada 4 variabel yang ada di dalam marketing mix. Yang pertama ada produk, price, place, dan promosi. Yang ketiga ada selling, taktik untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui produk perusahaan. Di sini ada 3 tipe penjualan transaksional, konsultatif, dan penjualan perusahaan. Di sini terdapat value, brand, dan servisnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari UMKM yang telah kami analisis. Thrift shop merupakan toko atau penjual yang khusus menjual pakaian bekas yang pakaiannya tersebut kebanyakan pakaian yang sudah pernah dipakai, namun di dalamnya terdapat juga pakaian bekas yang bermerek dan masih sangat bagus untuk dipakai. Biasanya barang yang ada pada thrift shop ini diimpor dari luar negeri. Dalam bisnis UMKM thrift shop bisa menjanjikan keuntungan atau tidaknya tergantung dari berkembangnya zaman, tren bisnis atau pasar yang terus berubah. Namun untuk saat ini tren bisnis ini cukup luas pasarnya, namun harus disertai dengan bekal yang sangat luas dalam bisnis thrift karena banyak hal yang perlu diperhatikan lebih dalam seperti dari pemilihan barang untuk dijual. Dalam usaha Warsecond ini dimulai dari Outlook 4C dan TOWS Analysis dapat disimpulkan perubahan yang terjadi dalam teknologi, politikal atau legal, sosial, kultural, ekonomi, dan market yang terjadi sangat berdampak pada usaha thrift ini. Kemudian kompetitor yang ada pada usaha ini memacu untuk lebih lagi giat dalam memasarkan thrift ini dan menganalisis TOWS pada usaha ini sehingga bisa diketahui yang menjadi bagian key issue, implication-nya, serta strategi yang diperlukan dalam usaha tersebut. Kemudian TV dapat disimpulkan bahwa strategi, taktik, dan value para konsumen mengutamakan merek yang didagangkan, menginginkan kualitas atau keunikan dan harga yang pantas, yang pastinya terbilang murah, dan yang terakhir adalah Warsecond selalu memberikan yang terbaik bagi para pelanggannya. Dengan menganalisis arsitektur STV ini dapat diketahui mulai dari strategi, taktik, dan value dari penelitian ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, mungkin itu saja terkait presentasi dari kelompok 1, yaitu analisis UMKM thrift shop daripada akun Instagram Warsecond. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton videonya sampai habis. Semoga dengan adanya presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman semua yang sudah pada nonton. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.